Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arif Sulistya, saya sebagai pengajar praktek di sini untuk mendampingi CGP saya Pak Rusnadi dalam pendidikan guru agama di sekilas. Seharusnya jadwal hari ini ada pihak PDPP datang ke sini. Namun kelihatannya setelah melihat laporan saya bahwa jalannya luar biasa, mungkin agak ngeper ya pihak PDPP itu ke sini. Saya bilang ke beliau bahwa jalannya tidak bisa dilewati mobil, Bapak. Saya bilang begitu. Kalau bisa ya monggo, tapi mungkin nanti jenengan akan panik. Gitu. Saya bilang seperti itu. Dan ternyata akhirnya beliau memilih SD Pakuwon. Nggak jadi setelah laporan saya kemarin. Tapi pada prinsipnya Pak Rusnadi sudah saya ceritakan bahwa Pak, jenengan siap nanti kalau ada BPKP ya berarti datang ke sini. Ternyata nggak jadi. Dia ketakutan sendiri. Ya, hari ini rencananya kita akan melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan untuk SD Napes 1 Ambarjo. Alhamdulillah segala puji bagi Allah bahwa pada hari ini kita semua, Bapak Ibu yang ada di sini dan teman-teman Bapak Rusnadi bersedia untuk menghadiri pelaksanaan diskusi visi prakarsa perubahan untuk SD Napes 1 Ambarjo. Sholawat salam tidak lupa saya panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita yang ada di sini mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Allah pada yang melakukan. Nah, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan guru SD Napes 1 serta undangan yang saya hormati pula. Hari ini kita akan coba melaksanakan diskusi membedah visi sekolah pada prinsipnya sebenarnya. Saya yakin SD Napes 1 ini sudah memiliki visi. Namun dalam pelaksanaan pendidikan guru putra, seorang CGP itu memang disiapkan menjadi seorang calon pemimpin, baik itu menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas. Dan salah satu tugas dari seorang kepala sekolah itu sebenarnya adalah berusaha menjalankan sebuah visi dari sekolah. Kalaupun sudah ada sebuah visi sekolah dari pendiri atau pendiri sekolah terdahulu, itu bisa dibedah oleh seorang calon pemimpin, oleh seorang kepala sekolah, dan nantinya dari berjalan itu menjadi sebuah visi dan kemudian adanya sebuah prakarsa perubahan dan membentuk endingnya adalah sebuah program sekolah. Hari ini Pak Rusnadi ingin mencoba membedah salah satu visi dari, saya yakin ada visi dari sekolah di SD Napes 1 Ambarjo ini, dan berharap nanti dari visi yang dibedah beliau, salah satu visi yang dibedah beliau untuk menjadi sebuah prakarsa perubahan, sebuah program kerja dari sekolah ini. Apabila nanti dalam diskusi ini waktu kita tidak mencukupi, bisa nanti didiskusikan secara intern di wilayah SD Napes 1 ini bersama kepala sekolah. Dan apabila nanti dalam sebuah program kerja itu tentu saja mungkin ada sebuah berkonsekuensi anggaran, otomatis ya lebih baik dibicarakan secara intern bersama Parlimen atau komite sekolah. Nah, kita mulai saja untuk kegiatan hari ini. Acara ini dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan dari SD Napes 1. Kemudian dilanjutkan dengan acara inti, yaitu sebuah paparan dari visi dari CGP dan kemudian penutup. Menginjak acara pertama pembukaan, Bapak Ibu, mari kita buka acara pada pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua, sambutan sepatah dua kata-kata dari Ibu Kepala Sekolah Bu Edi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah selalu melimpahkan rahmat dan nasihat kita
diberi kesehatan jasmani rohani bisa menghadiri undangan Pak Rusnadi dalam PI 2 untuk diskusi visi dan prakasa perubahan di SD Negeri 61 Tambak Hijau. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Pendamping Praktek dan Kristio Sudarmo yang saya hormati, Bapak tamu undangan, Bapak Kepala SD Negeri 6, Bapak Haryanto, juga Bapak Pak Pus dari SD Napes 2 serta Bunda Mesti dari SD Napes 6, juga Bapak Ibu Guru dari SD Napes 1. Alhamdulillah, sugeng rawuh saya ucapkan, dan saya ucapkan lagi mohon maaf bila nanti dalam suguhan banyak kekurangan, mohon dimaafkan ya. Beginilah keadaan SD Napes 1. Selanjutnya tidak pandang lebar, monggo nanti kita mengikuti diskusi visi dan prakasa perubahan yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Rusnadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Napes 1 Tambak Hijau yang saya hormati, kepada Bapak Pengajar Praktek Bapak Arif Sulistyo yang saya hormati, dan rekan-rekan guru semuanya yang saya hormati. Pada kesempatan ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dengan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat menjalankan tugas-tugas kita sebagai guru. Kita selain itu juga berkenan untuk saya ajak berdiskusi mengenai visi dan prakasa perubahan di SDN Napes 1. Dengan syukur alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita selalu segala tingkah kita bersyukur, selalu syukur kepada Allah, nanti ditambah nikmat-nikmat kita, termasuk wujud syukur kita kepada Allah. Kita mampu dengan sukarela, dengan tulus membimbing anak-anak didik kita, itu termasuk juga dari bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Kalau perlu, semua nafas kita, semua gerakan kita, kita syukuri, kita ingat, kita niatkan, istilahnya kita niatkan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara itu kita dengan sendirinya, insya Allah semangat kita bisa konsisten. Walaupun kadang-kadang juga namanya manusia ada titik-titik jenuh, mudah-mudahan hanya sebentar. Jadi ketika kita mengajar, kalau dengan hati yang tulus,
dengan hati yang sukarela, insya Allah nanti bagi anak-anak didik kita juga bisa bermanfaat sampai besok akhir beliau-beliau semuanya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membimbing kita sehingga kita bisa menjadi orang dengan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca sholawat, kita sekalian bisa menjadi orang yang utama di hari kiamat nanti. Dengan jalan menjadi orang yang utama, beliaunya sudah memberi syafaat kepada kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum kita berdiskusi tentang visi acara pada pagi hari ini, yaitu susunan acara pembukaan, kemudian pengantar ujian diskusi, 3 merumuskan kalimat kembang dan lihat visi sekolah, 4 mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang kelima mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, yang keenam yaitu penutup. Namun sebelum acara ini kita mulai, kita berdiskusi, saya ingin berbagi pengalaman seputar mulai dari awal-awal saya mengikuti calon guru penggerak. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Haryanto karena telah memberi motivasi sehingga saya bisa tergerak untuk mengikuti calon guru penggerak. Dengan demikian, saya tadinya juga sempat berat, kira-kira bisa nggak? Ternyata saya melakukan ketika saya dapat dari pendidikan guru penggerak, saya bersekian persen saya implementasikan ke anak-anak luar biasa. Kemarin saya tanyakan kepada anak-anak, bagaimana cara mengajar Pak Kusnadi? Asik dan menyenangkan, gitu katanya. Jadi saya juga termotivasi dari anak-anak dengan adanya. Jadi saya nggak rugi diberi sempat istilahnya dipaksa lah, agak dipaksa dengan Pak Arianto itu sangat saya juga saya menjadi terima kasih. Awalnya saya agak emosi ini, wah disuruh kon tambah gawe iki kan ngoten. Akhirnya alhamdulillah bisa termotivasi. Terima kasih Pak Haryanto, juga kepada Pak Ibu senior ini. Juga ternyata ketika awal-awal gini langsung semangat ketika saya ikut CGP. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, ada dukungan kan. Kalau pengalaman yang dulu kan sempat tidak ada respon gitu atasan. Ternyata ini beda dengan dugaan saya. Dugaan saya piye yo. Kalau ketika terus teman-teman guru bagaimana, ketika saya mengadakan seperti ini bagaimana, sempat ada rasa berwedek, was-was begitu awal-awalnya. Tetapi rekan-rekan guru dan kepala sekolah sangat terima kasih atas support-supportnya. Juga banyak ketika ada apa-apa begitu, ada perlu yang saya bantu, saya sangat suka itu. Terus untuk pengalaman
Ini saya catat karena saya sadar diri, mudah lupa. Untuk awal-awal saya mengikuti CKP, jujur saya ketika saya di forum, ketika di Jimit apa itu, saya itu mudah grogi. Akhirnya alhamdulillah juga termotivasi oleh fasilitator saya. Ketika itu saya istilahnya matur kepada beliaunya, kan tidak nyambung. Saya ditanya antara pertanyaan dan jawaban itu tidak nyambung. Akhirnya teman-teman juga senyum-senyum begitu. Akhirnya Bu Heti, Pak, tidak nyambung kan gitu, Bu fasilitator. Akhirnya maaf Bu, saya gemetar kalau hadapan seperti ini. Terus akhirnya ada masukan begini Pak Bos, kalau di sini ini tidak ada kata salah, mengemukakan pendapat luar biasa. Jadi kita harus kalau perlu salah dulu Pak Ros gitu. Saya jadi merasakan diri saya, menemukan diri saya yang hilang gitu loh. Atau mungkin saya tertidur lama, tetapi akhirnya dibangunkan dari teman-teman, termasuk dari fasilitator, dari Pak Arif sebagai pengajar praktek, luar biasa. Terima kasih Pak Arif. Dan jadi ini enggak dari hati saya yang paling dalam, memang benar-benar saya itu juga grogi. Sebenarnya kemauan ada kemauan, anak-anak begini-begini. Terus ilmunya sempat saya coba dengan Pak Haryanto, kok apa istilahnya sampai lupa kalau dicatat. Anak-anak begini-begini, saya ingin juga ketika di Napis 6 itu juga ingin sekolah itu seperti layaknya sekolah-sekolah yang lain lah. Bahkan kalau bisa itu yang favorit impian saya itu. Kemudian tidak ada kata salah. Jadi kita harus berani mencoba. Begitu Bunda Misri, insya Allah kalau bisa nanti menyusul saya. Ya, tidak apa-apa. Tidak ada kata kok aku raiso omongan yo di depan umum. Bunda Misri tahu sendiri. Pak juga sulit bicara di depan umum. Dulu kan, sekarang sudah tua. Termasuk Bunda Misri ini juga sebagai alhamdulillah ini sudah mulai bisa mengisi PNN juga mulai bisa, tapi masih banyak. Untuk komputer apa sedikit-sedikit sudah mulai mampu, insya Allah nanti menyusul saya di angkatan 12. Ya, amin. Amin Bunda Misri. Kemudian yang memotivasi saya juga ketika pendampingan satu Pak Arif. Terima kasih. Jadi ketika itu Pak Arif bilang nanti kalau ada apa bilang sama teman-teman, ngomong sama teman-teman, dibicarakan dengan teman-teman. Tadinya tidak berbeda gitu, gitu awal-awalnya. Alhamdulillah ternyata juga di luar dugaan saya. Ternyata dari teman-teman itu juga ada respon. Bahkan ketika ada acara ini, Pak Andriawan itu ada yang perlu dibantu terus, gitu semangatnya. Bahkan sampai mau rawuh di rumah saya di Pajangan, memberi masukan-masukan. Kan saya sulit paham Pak ketika pembelajaran mungkin di rukol. Kalau saya nggak belajar lagi atau tanya teman lagi itu sulit memahami. Saya sadar itu. Kemudian, nah ini masuknya ke berpikir lambat ini juga memotivasi saya. Jadi saya katanya dengan keluarga bilang ternyata saya bodoh ya kan gitu kan. Aku goblok kan gitu. Ojo ngomong kan istri itu. Sampai ke pinter kan di sugesti seperti itu. Akhirnya ada menemukan ketika modul 1.2 apa berapa itu tentang berpikir lambat kalau tidak salah dan berpikir lambat dan cepat.
Itu ternyata begini, trik-trik saya biar saya percaya diri. Saya itu tidak bodoh. Saya itu hanya berpikirnya lambat. Ternyata berpikir lambat itu adalah penuh pertimbangan gitu. Akhirnya saya menjadikan percaya diri saya. Untuk selanjutnya kita masuk ke diskusi. Nah ini sudah, ini Bapak Arif Sulistyo, pengajar praktik saya, ini Bapak Kusnadi, SPD, sekarang SPD, termasuk ini juga dimotivasi oleh teman-teman bisa mengajukan pilihan lagi. Kemudian acaranya tadi, tujuan diskusi kali ini, tujuan diskusi mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Tentunya visi itu kalian Bapak Ibu pernah jelas segala yang ada di dunia ini. Bapak Ibu tentunya punya tujuan tanpa disadari maupun tidak disadari. Tentunya ketika gerak, ketika mulai bernapas, Bapak Ibu juga punya tujuan. Selanjutnya, nah ini ada ketika saya ini juga menarik bagi saya ini. Ketika pengalaman ini di modul 1.1 tidak salah. Ketika ada pertanyaan, pengalaman apa yang membuat Bapak Ibu menjadi rindu bersekolah? Nanti juga dengan angan-angan kira-kira apa, pengalaman apa yang membuat Bapak Ibu rindu di sekolah? Kalau saya dulu itu karena selain namanya anak-anak yang bertengkar dengan temannya dan seterusnya, tetapi ada guru yang suka memuji. Ternyata sudah saya itu hobi dipuji. Entah apa, ketika kecil kok seneng nek dilem. Ketika saya membaca itu padahal tidak terlalu bisa membaca, tetapi ya dipuji bagus begitu ketika itu. Terus bertemu dengan teman-teman. Nah, ini lah seperti ini saya mengingatkan saya ketika masih sekolah. Ini kok begitu gembiranya ketemu teman, begitu semangatnya membuat saya semangat dalam belajar kembali ke sekolah lagi. Dulu sebelum saya sekolah pun ingin cita-cita menjadi guru. Dan ini ternyata sudah alhamdulillah beberapa persen cita-cita saya bisa terwujud. Bahkan akhirnya ini terbawa ke lokakarya. Saya tidak sadar kalau sudah tua. Jadi saya kira saya itu juga masih anak-anak di situ. Saya juga masih belajar seperti anak-anak yang saya didik. Jadi refleks, mana jual refleks ekspresi seperti itu. Terus selanjutnya ternyata tidak hanya saya, teman-teman saya ini Pak Doni kalau tidak salah ini juga termotivasi saya. Ini namanya Pak Doni. Ini guru SMK apa tidak salah kalau tidak salah. Nah ini saya wujudkan di sekolah. Bisa saya selalu usahakan gembira. Walaupun hatinya menangis apa saya usahakan gembira. Ini sudah saya. Kemudian, ini kembali ke kira-kira di mana? Pertanyaan tadi loh. Di sini. Pengalaman apa yang membuat Bapak Ibu menjadi rindu bersekolah? Mungkin Ibu kepala sekolah yang membuat rindu. Terima kasih Pak. Mungkin pengalaman apa yang menurut saya itu karena saya ini selama saya jadi murid atau saya selama jadi murid dulu yang dulu masa kecil lah. Biasanya yang terkenang itu kan masa kecil gitu. Saya rindu apa? Yang pertama itu rindu bermain.
dapat uang saku zaman saya dulu. Karena dulu itu saku saya mungkin cuma 100 rupiah, Oh, iya. tapi sudah dapat banyak jajan. Mungkin kan dulu itu 25 itu sudah dapat kerupuk 2, kerupuk upil sama kayu. Wah enak, kolak gelas besar itu cuma 25 rupiah. Terus yang kedua itu saya rindu rindu dengan bapak ibu guru idaman saya. Itu kadang saya memang jujur, anak-anak itu pasti merindukan bapak ibu gurunya yang penuh perhatian. Terus iya pasti itu. Maka dari itu saya berusaha selama saya menjadi guru. Memang dari kecil cita-cita saya ingin menjadi guru, meneruskan bapak ibu saya. Alhamdulillah sudah jadi guru. Selama jadi guru saya berusaha untuk apa? Itu mewujudkan pembelajaran itu yang membuat anak itu merindukan kehadiran saya. Jadi saya berusaha untuk mengajak anak-anak itu sekedar bermain, atau kalau ada jajan itu kita makan bareng, itu kan membuat anak sangat gembira, walaupun itu hanya sebatas roti satu apa begitu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Heti. Nomor Pak. Kalau melihat dari cara bicaranya, memang Bu Heti ini dari hati yang paling dalam, hati nurani. Kalau biasanya hati nurani itu kan sulit dibohongi. Mungkin kalau omongan apa gitu kan mudah bohong. Kita itu sebenarnya membohong kita. Tapi kalau hati sini sulit. Terus kemudian apa-apa kata guru saya ketika saya ngaji, kalau sesuatu tidak kuat di dalam hati ini, itu keluarnya berupa tindakan ataupun ucapan. Katanya begitu. Tetapi saya menganalisa diri saya sendiri, ternyata betul. Ketika saya emosi atau saya suka itu tidak kuat saya. Ketika seperti ini, saya ikut JKP ini, rasanya sudah lama saya pendam dalam hati untuk ngomong-ngomong kepada teman-teman. Ini loh asik di sini, seneng. Beda dengan bayangan kita, katanya tugas gini. Memang tugasnya banyak, tapi sangat mudah. Bukan yang mau, tetap berusaha. Tapi insya Allah bisa kok. Saya itu sulit membuat apa? Kalau ini saya bilang miskin kosakata, yuk tidak boleh katanya teman-teman. Istilahnya memang sedikit, tapi faktanya saya juga bisa mengerjakan tugas-tugas itu. Bahkan ketika awal-awal saya masuk itu dari ujian 1-2, itu apa yang ada yang penting fakta. Apa yang ada di pikiran dan hati saya tulis. Alhamdulillah ketika tahap 2 itu lolos. Itu isi hati dan pikiran saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya, Bapak Ibu, monggo. Kesempatan ngomong, tidak apa-apa. Di sini tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Ngomong toh, gitu tidak apa-apa, yang penting harus dimik. Tidak apa-apa. Ingin mengucapkan terima kasih saja pada istri di sini. Terima kasih saja. Terima kasih. Senang. Ini awal dari untuk awal dari kita omongan. Nanti untuk yang kedua nanti terima kasih. Terus apa ditambahin kata-kata yang lain mungkin Bu Yuli? Ada masa-masa kecilnya dulu. Ya apa-apa, enggak ada salah. Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Bilang tuh ya pengalaman kecil saya waktu sekolah itu yang membuat saya rindu sekolah. Ya seperti Bu Heti tadi, dapat uang saku, terus naik apa?
Pak Bos? Naik kol. Kol taji. Naik kol taji. Kol taji. Ya. Ketika SMP apa? Ya ketika SMA. Itu naik kol Pak. Terus sangunya itu ya nggak banyak, 500 rupiah naik. 500 gitu. Ya, naik kol taji. Ya, yang saya hidupkan ya naik kol itu loh Pak. Ya sekolahnya. Kol saku. Terus kadang gitu, kalau di kelas itu namanya saya juga nggak pandai-pandai banget. Kadang juga ada demo juga. Terus memang dulu itu cita-cita saya bukan jadi guru. Dulu itu cita-cita saya itu pengen pegawai kantoran lah Pak. Ya, seperti di kecamatan atau bagaimana. Nah, waktu saya lulus SMA itu saya dipaksa sama bapak saya untuk terjun ke dunia pendidikan. Ya. Terus waktu itu Pak D2 ya? D2-nya itu di Kanjuruhan. Ya. Cuma 2 tahun. Sedangkan untuk transfer yang di S1 itu saya itu diculno sama Pakku. Sedangkan kan nggak tahu posisi sekolahannya itu di mana, naik bis itu jurusan apa, ya, naik bis itu jurusannya apa, turun mana, saya tidak tahu. Nah sekarang terus ayolah mengikuti bis itu, Pak nanti saya turun mana, saya mau kuliah di sini gitu ya. Nah waktu itu yang mangkel Pak. Tapi ya lambat ya mengikuti alur, saya nikmati. Nah ternyata ya walaupun saya terpaksa ada hasilnya juga. Terima kasih. Tepuk tangan buat Dewi. Mungkin ada yang lain Pak Gus. Ya, agak jawaban. Enggak apa-apa. Pak Gus ini juga alumni sini Pak. Pak Ariel, alumni sini. Tapi dulu juga mengajarnya di sini. Tetapi akhirnya saya mau pindah ke Napis 2. Pak Ariel mungkin. Ini yang motivator saya. Baik, terima kasih untuk Pak Rusnadi atas kesempatannya. Sedikit berbagi saja mengenai apa yang membuat saya rindu bersekolah. Kalau di SD dulu itu satu ya sama dengan Bapak Ibu yang lain, kita di era 80-an. Yang pertama pasti kita dapat uang saku, nilai 100 rupiah itu sudah luar biasa. Terus kemudian di sekolah tersebut tentunya kita dapat yaitu namanya sebuah permainan. Kalau dulu itu ada sepak bola, terus benteng itu kan kita cowok biasa lah ya Pak ya, itu kita olahraga kan gitu. Terus Bapak Ibu gurunya juga itu adalah sesuatu yang kami rindukan di kelas awal. Di kelas 1, kelas 2 itu gurunya masih sabar-sabar Pak. Tapi semakin ke atas guru itu semakin gaya-gaya. Jadi di satu sisi ada yang kita rindukan, tapi di satu sisi itu juga sebenarnya ada yang mungkin ini kita jujur saja mungkin juga akan membuat kita takut dengan kedisiplinan yang mungkin kita nilai ekstra tinggi bagi kita sebagai siswa. Mungkin bagi guru itu ya biasa. Cuma kalau dulu mungkin sempat ngarani guru ini galak karena dengan terlalu mendisiplinkan siswa, memberi sanksi dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dan ternyata sekarang ketika sudah menjadi guru kita dewasa, ternyata bisa menilai bahwa galak itu adalah sebagai bentuk kasih sayang seorang guru terhadap siswanya. Nah, ini mungkin ya inspirasi bagi saya untuk beberapa tahun yang kemarin, walaupun saya itu dikenal sebagai guru yang galak Pak. Di SD saya yang kemarin itu saya itu terkenal galak, bukan galak, ya galak guru kelas 6 gitu. Jadi kan saya kan hampir 10 tahun megang guru kelas 6, jadi ya standarnya untuk usia anak kelas 6. Tapi kan tujuan di situ adalah sebagai untuk pendisiplinan dan sebagai bentuk kasih sayang
saya sebagai seorang guru terhadap siswanya. Jadi ketika di sekolah yang sebagai siswa kita tuh rindunya karena ada uang saku, ada teman, ada guru. Tetapi ketika kita sudah menjadi guru, tentunya kita ingin memberikan memaksimalkan pekerjaan kita itu sebagai bentuk kasih sayang, pemberian rasa kasih sayang kita sebagai guru pada siswanya. Karena itu juga salah satu bentuk dari tanggung jawab kita. Jadi itu Pak Ros yang mungkin bisa kami sampaikan. Ya tentunya kendala-kendala itu pasti ada, cuma bagaimana kita pandai-pandainya mengatur mindset kita bahwa di balik kelemahan itu ada kekuatan. Pak ya, Ibu Rosin, gimana Pak ya? Di balik kekurangan ada kelebihan. Jadi tergantung bagaimana kita mengatur, merubah yang asalnya lemah menjadi kuat, yang asalnya mengatur apa tadi tidak ada menjadi ada. Termasuk saya memanipulasi Pak Rusman di kegiatan yang kemarin. Jadi ya tujuannya memang untuk apa namanya merubah mindset tadi loh. Merubah mindset saja. Jadi kita merubah mindset itu memang sulit. Banyak kondisi tertentu yang memang harus mungkin kita arahkan ke seseorang agar dia itu mampu merubah. Dan nanti ketika dia itu mampu merubah mindset ya nanti akhirnya seperti Pak Ros gitu. Jadi mampu menemukan motivasi dari dirinya sendiri. Jadi tugas saya sudah selesai. Tinggal kewajiban saya terhadap Benyamin sendiri untuk berikutnya. Terima kasih. Tepuk tangan kata yang ini loh yang paling aku suka, saya tunggu-tunggu. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak saya tahu mengerucut ke situ. Makanya apa lagi? Filosofi ini awal-awal dari pembelajaran pendidikan guru kemarin. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kata menuntun gitu. Kira-kira sampai di sini paham belum ini? Belum gitu ya. Apa sekarang menuntut di sini? Kata Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menuntun menurut Bapak Ibu mungkin ada pendapat apa arti menuntun? Tangannya terus kita agak berjalan bersama menuju tempat yang kita tuju gitu Pak. Mengarahkan. Bisa mengarahkan. Iya. Kalau mengarahkan kan mungkin hanya sekedar, tapi apa ya istilahnya di mana dari jauh. Menuntun itu kan kita mengarahkan tidak memaksa ya berarti menuntun itu. Secara halus harus mengarahkan anak agar dia itu harus bagaimana kalau gitu, tidak semaunya. Berarti sesuai dengan kemauannya, tetapi kita mendampingi, begitu maksudnya ya? Iya, mendampingi yang seharusnya. Oh iya. Bukan semaunya loh ya. Seharusnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Seharusnya ke depannya ke depan. Sebagai manusia. Oh iya. Nanti dia di masyarakat, di sekolah atau di keluarga kan bagaimana kita mengajarnya. Oh iya. Terima kasih. Mungkin ada yang berpendapat lain. Yang jelas kan beda-beda. Dari sini. Pekerja menuntun. Terima kasih. Selanjutnya dalam proses menuntun anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong, sebagai momong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sebenarnya anak
punya kemauan, tapi kita mendampingi biar tidak ke arah yang terjerumus ke arah yang keburukan, ke negatif, biar tidak ke arah yang negatif. Oke, terus ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Merdeka Belajar, anak-anak dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya pendidikan harus disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan anak serta ketentuan zaman. Filosofi ini menjadi dasar penting dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing profil pelajar Pancasila karena semuanya sudah menggunakan, alhamdulillah tahun ini ya, mulai tahun ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka semuanya, yaitu profil pelajar Pancasila. Satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Ketiga, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini tidak asing lagi. Profil pelajar Pancasila bisa terwujud jika guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolah. Bisa terwujud kalau kita sebagai guru semuanya, semua pihak, semua pemangku kepentingan di sekolah ini mempunyai visi, mempunyai mimpi, mempunyai angan-angan. Next. Visi adalah kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Sehingga dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwa visi adalah sebuah gagasan yang berorientasi pada masa depan. Visi merupakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang. Namun terkadang visi tersebut dapat berubah-ubah karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau lingkungan yang sulit untuk diprediksi di masa depan. Sehingga visi yang sudah ditetapkan adalah sebuah pengingat untuk mencapai sebuah hasil. Visi itu ada SPP. Visi itu angan-angan kita yang walaupun itu tidak yang jelas, kita kan punya cita-cita. Ya, cita-cita itu juga visi kita. SBG ganjil genap. Sudah tegang sudah tadi. Ini ada masih hangat ini. Tadi malam ketika call Pak Sigit, Pak Arif kemarin kalau ada SBG ganjil genap. Ketika mungkin nanti bisa diterapkan di kelas oleh anak-anak untuk melatih kecepatan berhitung apa seperti gasing. Ini nanti kalau saya bilang satu, Bapak Ibu nanti pegang kepala. Kalau bilang ganjil satu itu kan ganjil berarti pegang kepala. Kalau genap, saya menggunakan bilangan genap. Dua berarti pegang pundak. Kalau tiga berarti pegang, kan ganjil tiga, pegang kepala. Pokoknya kalau ganjil kepala, kalau genap pundak. Coba monggo. Tiga ganjil kepala. Empat delapan 5. Ya ini kan nanti atau kalian Bapak Ibu rubah-rubah membuat jumlah apa kalian seandainya 1 tambah 2 hasilnya 3 berarti ganjil pegang kepala. 5 tambah 1 6 berarti kan pegang. Nah itu juga melatih daya ingat anak. Sudah, terima kasih. Nah sekarang cita-cita untuk murid kita. Peserta diskusi untuk merumuskan kalimat rumput untuk kemudian dibuat kesimpulan. Nah, pertanyaan kalimat rumput cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang monggo Bapak Ibu.
yang monggo. Kira-kira Bapak Ibu memimpikan murid yang bagaimana? Monggo saja diolah. Katanya otak-otak apa? Primata yang digunakan. Kita memimpikan murid-murid yang pandai, aktif, apa? pandai, 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 kemudian kerja istri cerdas, hebat, beriman, berintak, ya, berintak, berkarakter, tak lupa bahasa Inggris. ya hampir sama. Karakter lebih luas gitu. Karakter lebih luas. Nanti dengan pengiriman kan di Jawa kan sudah menjadi lebih banyak lagi. Oh iya, ya. Pengirimannya Masih kalau yang umum, ya. karakter, kreatif, peduli, lingkungan, ya. Tapi kalau jenengan kalau tidak mau disini. asalnya begitu. Baiklah. Anu bawahnya seperti ini, kembali lagi. Anu seperti bisa. Gitu kan. Apalagi Bapak Ibu? Anu di samping monggo. Bapak Ibu. Di samping kalau kok nilai saja. Mungkin akan memantul sampai 5 bisa. Berpikir kritis bisa. Peduli kan peduli kan bisa juga. Bagus. Berpikir kritis. Tanggung jawab. Yang penting ada tulisannya lah. Kita percaya bahwa murid adalah unik, ya unik bisa. Iya. Unik. Apa lagi? Mungkin di sini memiliki keistimewaan.
pelayanan terhadap penyakit. Ya. Benar. Ya, di sekolah kita menanamkan pelayanan yang berpihak dan berdampak pada peserta didik. Maka, Iya. Andre, Murid kita, murid di sekolah itu kan ini. Nah, iya. murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu memiliki apa? Memiliki Kemauan. kemampuan bakat masing-masing, sehingga guru itu hanya bisa menuntun, mendorong, memberi motivasi. Jadi anak itu datang ke sekolah itu tidak dalam menurut saya turun. Bapak Ibu yang lain menurut saya anak itu tidak seperti kertas kosong, sudah ada tapi masih samar-samar, sehingga kita bisa membentuknya dengan mengarahkan, menuntun mereka, memotivasi, mendorong mereka itu agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Ya sama tadi Dan bisa beberapa menjaga. Monggo yang lain. mendapat pendidikan dan pengajaran. Ya. Iya, termasuk ya. Dan murid itu seharusnya itu berhak mendapatkan pendidikan yang Layak. baik. Baik. Kita dapat tadi mendukung bakat minatnya. Sesuai dengan bakat anak. Ya, sesuai dengannya. Monggo pripun terus Ya, langsung. kita sadar bahwa Oke, langsung Langsung ke mau pengingat ya. mekanisme silangan. Ini kalau kayak sambilan ini. Nah, kira-kira itu kok pengen dan kira Aku gak boleh minum, Mam. Tidak sesuai anu. santai, tidak ada yang salah. Entah Pak ya. Jadi besok bakal karya tak kira lagi. Buat nama-nama tiga orang. Jadi anu, jadi toko utama itu kan kesempatan buat dapat kerjaan. Jarang-jarang. bahwa mereka berhak memperoleh pendidikan yang maksimal sesuai bakat minat masing-masing, sehingga pendidik mempercayai tugas untuk selalu mendampingi, menuntun, mendorong, motivasi. Anu, itu jangan betul. Di tambahan selain Barang betul. Kurang lebih macam luar biasa, terima kasih. dan harus dan harus Kesalahan itu penting sekali. Tak sedikit. Arno itu hilang Pak. Kita dengan itu tembusnya itu hilang Pak. Ya. Oh, nanti dia. Sebenarnya dari desa
peserta diskusi mau Iya. sampean enggak perlu. Tapi nek mboten dipun langsung arek nape. Oke, sing ngene sing Selanjutnya kita pada di sekolah ini yakin untuk wis anu iki Untuk Pak. apa? Anu. komunitas di sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu membuat Dari diskusi ini nanti untuk memberikan pendidikan yang berpihak pada murid atau bersama sudah Pak. Oke. Memberikan pelayanan, jadi memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa. untuk dapat memberikan apa membuat pelayanan yang terbaik. Memberikan Jadi dapat memberikan Tanya. akan memberikan. Ya. Terakhir, kita dan mereka di sekolah paham bahwa nomor 3 terus nomor kalian 3 Kita yang belajar di sekolah. Iya, nanti anak Pak Guru. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Kantor dalam katakan kita harus menuntun anak-anak Anak punya kita itu loh, setiap anak punya bakat yang berbeda-beda. Jadi terdiferensiasi. Makanya kita harus lebih apa ya, lebih memenuhi eh, kebutuhan yang berbeda. bisa menerima dan bisa memberikan pelayanan kayak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sama dengan yang anaknya ya Pak. Itu sama gitu. Dan itu harus disadari oleh semua yang semua ada sekolah, baik guru, baik komunitas, siswa itu sendiri dan juga wali murid. Jadi ini ya anak paham dengan kebutuhan masing-masing gitu. Setiap anak Jadi
Anak memiliki bakat minat yang berbeda, sehingga kita sebagai pendidik bertugas untuk selalu memberikan dorongan untuk memotivasi setiap peserta dengan pembelajaran yang sesuai bahasa ini. dan memberikan. Kalau ibu-ibu ini sedikit dari banyak ya. Kalau bapak-bapak Memberikan disisipkan kearifan lokal. Maksudnya dengan kelebihan yang ada di wilayah sini. Maksudnya dari si lembaga nanti kan tetap harus menyesuaikan dengan di lingkungan. Jadi sekolah dengan kelebihan apa ya? Ada nanti yang mungkin nanti menjadi program sekolah. Oh, iya. Yang nanti dijadikan program sekolah. Yang sesuai dengan keadaan lingkungan di lembaga. Kearifan lokal. Maksudnya nanti di sekitar saya itu ada kelebihan apa yang ada di masyarakat, nggak mungkin nanti yang sudah perlu kita tanamkan ke anak. selain itu perlu diterapkan dan dilestarikan kearifan lokal lingkungan sekitar. Penanaman. Penanaman perlu Maksudnya untuk yang diterapkan ya mungkin. dan dilestarikan. Penanaman kearifan lokal bisa simpel. Penanaman kearifan lokal menggunakan titik. Untuk kesimpulan, nah visi sekolah kita yaitu mewujudkan peserta didik yang berintak, mandiri, berprestasi dan peduli lingkungan. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah sudah selaras? Mewujudkan peserta didik yang berintak, mandiri, berprestasi dan peduli lingkungan. Yes. Visi Visi TPB, lembaga. bukan lembaga. Visi Tapi itu enggak maksudnya untuk misalkan dari ini perumusan visi itu kita ambil yang dari visinya sekolah langsung. Mungkin saja ada yang perlu direvisi. Kan ini hanya sekedar mencoba untuk merevisi. Kalaupun itu nanti bisa Ya, nanti ada. diterapkan. Kalaupun yang sudah lama sudah sempurna ya tidak masalah. Mewujudkan peserta didik yang berintak, mandiri, berprestasi dan peduli lingkungan. Selanjutnya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sikap yang dilakukan oleh kepala sekolah, sikap yang dilakukan oleh guru, sikap yang dilakukan oleh murid, sikap yang dilakukan oleh orang tua. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen beban kerja kanvas belajar.
Nah, prakasa perubahan yaitu mewujudkan peserta didik yang mandiri dan berakhlak mulia. Jadi selanjutnya untuk kantas baca untuk membuat pertanyaan utama, apa yang harus kita lakukan untuk pada prakasa perubahan untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri dan berakhlak. Kepanasan ini. Kemudian terus suka. Terus suka. Cari. Iya, ini. Kok laptop itu agak tenang. Kantor belajar. Buat pertanyaan utama untuk prakasa perubahan. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan siswa yang mandiri dan berakhlak mulia? Jadi untuk ini pertanyaan ini bukan untuk dijawab tapi untuk apa? Tindakan yang dilakukan. Mengajak kepala sekolah dan teman-teman sejawat untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri dan berakhlak mulia. Kemudian mencari informasi budaya positif apa yang saja yang bisa diterapkan pada anak. Kemudian yang ketiga memberikan sosialisasi dan arahan dalam mewujudkan kemandirian dan mewujudkan peserta didik yang mandiri dan berakhlak mulia. Kemudian ambil pelajaran. Aktivitas apa yang bisa mewujudkan peserta didik untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri dan berakhlak mulia? Situasi yang bagaimana, keterampilan yang apa saja. Kemudian melakukan mencari contoh nyata. Yang kedua minta pendapat dari kepala sekolah, rekan guru, peserta didik dan orang tua. Gali mimpi. Jadi pertanyaan apa kebiasaan baru yang akan terjadi jika prakasa perubahan ini diterapkan? Apa kebiasaan baru yang diwujudkan untuk mewujudkan peserta didik mandiri yang berakhlak mulia? Kemudian tindakannya membuat daftar kompetensi yang dapat meningkatkan terwujudnya peserta didik yang mandiri dan berakhlak mulia. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan? Sesederhana mungkin untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri dan berakhlak mulia. Diskusi bersama peserta didik, kepala sekolah, dan rekan guru untuk menyusun rencana penguatan untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri dan berakhlak mulia. Kemudian atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang membantu agar kita konsisten dalam meningkatkan untuk mewujudkan peserta didik yang mandiri dan berakhlak mulia? Mengajak rekan guru dan kepala sekolah untuk observasi mungkin setiap bulan atau setiap minggu. Yang terakhir, ini pantun yang terakhir.
pergi ke hulu melewati rawa, sehingga disapa cakap gitu ya. Pergi ke hulu melewati rawa, sehingga di sawah bertemu sahabat. Sekian dulu dari kami semua. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan acara diskusi pagi hari ini bisa bermanfaat dan barokah, terutama kepada anak peserta, anak-anak didik kita dan anak-anak kita sendiri juga anak didik, untuk semuanya bisa bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan Bapak kami. Terima kasih Pak Rusnadi, beri plus mengingatkan bahasa Baik, saya akan mereview apa yang sudah dilaksanakan Pak Rusnadi. Pak Rusnadi sudah jujur, sudah sangat kelihatan bekal sekali, sehingga ada hal-hal yang perlu disampaikan. Jadi tujuan dalam diskusi itu adalah adanya sebuah umpan balik. Pak Rus tidak pernah menanyakan kepada teman-teman yang ada di sini, kira-kira pakasa saya itu udah bagus tidak sih? Langsung pengen pantun. Itu baru pakasa Pak Rus. Dengan belum bentuk programnya apa? Program kerjanya apa? Kan bingung. Pakasa tadi ngomong mandiri. Diarahkan Pak. Pakasa. Saya itu nyari, ya ada programnya. Mau wujudkan peserta didik yang mandiri dan berakhlak mulia. Program kerjanya jenengan apa? Bentuk apa? Untuk sekolah. Bentuk pembiasaan. Nah, itu ditulis. Ya, mau direvisi Pak. Mungkin ini dikumpulkan Pak. Nah, terus ditanyakan kepada peserta, rencana saya ini bagaimana Bapak Ibu? Dari jalan tegaknya dulu. Kok pengen bareng Pak Tolong ya? Begini diskusi ngumpul. Dan ditanyakan dulu, saya itu punya program seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita terapkan dari kelas 1 sampai kelas 6, seperti itu. Jadi pertama visi tadi itu visi sekolah atau visi gitu? Visi sekolah. Sebenarnya saya mau mengambil visi sekolah, tetapi ketika itu lupa, karena yang ingat kan mewujudkan, kalau di sekolah kan mewujudnya peserta didik yang berintak, berbudaya dan berprestasi dan peduli lingkungan. Ingat saya itu mewujudkan peserta didik yang mandiri, berprestasi dan peduli lingkungan gitu. Sebenarnya saya ingin ke sekolah. Visi sekolah berarti. Iya. Disebutnya saya visi sekolah. Saya samakan visi yang Visi CDP ini sama gitu. Ya udah sama. Seharusnya begini Pak Romo, saya jelaskan visi sekolah kami adalah seperti ini. Saya memiliki visi sebagai seorang CDP. Boleh dengan ambil beberapa poin yang dari situ dikembangkan sendiri, atau dengan punya ide sendiri untuk visi CDP. Nah, artinya kalau kita mengubah visi sekolah itu kan suatu hal yang bukan tidak bisa ya, tapi harus mengundang beberapa stakeholder, karena pendiri sekolah itu kan pasti mengundang semua warga sekolah, paguyuban, komite dan lain sebagainya. Kalau buat visi saja begitu ya, ideal ya, saya kira ideal ya. Nah, kalau tadi seharusnya saya punya visi seperti ini. Ini kan cita-cita saya masa depan, visi kan gitu ya. Cita-cita saya ke depan sekolah sampai saat itu seperti ini. Ambil dari sini. Nah, kemudian muncullah sebuah prakarsa perubahan saya. Dari visi saya yang ini, saya itu mengambil satu titik, yaitu tentang kemandirian.
Maka prakarsa perubahan saya adalah mewujudkan peserta didik yang mandiri dan berakhlak mulia. Terus program kerja saya apa dari mandiri? Jadi setelah ini nanti saya programnya wujudnya itu saya melatih apa kebiasaan itu gitu maksudnya. Iya, implementasinya apa? Maka aksi nyatanya apa? Ini kan tidak ada aksi nyata. Ini cuma kalimat saja dulu. Kalimat saja, jadi tidak jelas. Ini aksi nyatanya gimana apa? Belum setelah sini ada si kosong ini mungkin. Hati-hati loh, Pak. Kegiatan positif. Iya. Kita di sana kan ada kegiatan ngaji pagi. Oh iya, betul. Itu harusnya. Salah satu usaha untuk mewujudkan Ngaji ya, mulai pembiasaan. Sebenarnya sudah pikiran mungkin ya terlalu tegang. Itu sebenarnya pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur dan baca al-Qur'an. Ini mungkin ada yang kosong itu mungkin seperti itu saking dulu. Makanya belum ada yang kosong gitu Pak. Endingnya kegiatan guru penggerak itu adalah aksi nyata kita sebagai seorang guru terhadap rencana-rencana kita. Jadi kalau cuma kalimat ini nggak ada artinya. Aksi nyata saya ini belum ada tulisan. Jadi nanti tolong ini banyak perubahan direksi dan makanya saya selalu bilang kalau waktu diskusi ini tidak mencukupi, nanti harus ada berkumpul dengan warga sekolah sendiri. Ini loh rencana saya aksi nyata seperti ini. Ternyata aksi nyatanya itu butuh anggaran misalnya dengan misal. Ya sudah diskusikan di sini. Anggarannya diambil dari mana? Misal anggaran. Kalau tidak ya alhamdulillah. Saya memberi contoh seperti kemarin ketika saya di Studio Waras itu. Ternyata muncul untuk karena visinya adalah untuk meningkatkan prestasi. Maka aksinya adalah butuh bimbel. Ya wes bimbel. Nah bimbelnya itu gimana? Honornya guru yang dibeli itu nilai takah? Apa gimana? Saya kan tanya gitu loh. Atau ditarik? Ya ditarik kan itu harus diskusi dengan warga sekolah, dengan orang tua. Kalau tidak bisa ya wes begini. Nah ini belum ada. Nah ini saran saya dengan revisi daripada nanti menjadi kalau nanti akan jadi masalah. Saya kan, saya prinsip saya ya kalau menilai itu, saya itu sebenarnya dari salah benar ya gue tidak gitu. Ini bekas biasa. Gue itu orangnya teliti. Ya, memang teliti. Saya belum mengerjakan tugas saja di WA. Saya juga tadi cerita sama Pak Bu Eti yang fasilitator itu sangat kota sekali. Saya pengen jumlah peserta itu 10 Pak Bos. Dari mana? Sudah ada 10 deh. Saya khawatir Pak Bos dikomentar lagi sama Pak fasilitator. Nah makanya saya tolong Pak Bos, saya omong Ibu Heti itu Pak Bos. Jangan banyak membuat kesalahan. Melihat kondisi yang real, Bu Heti kan tidak tahu kondisi real gitu loh. Saya sudah berjalan naik motor, gerun jalan tadi itu sudah kosong enak apa? Dan Bu Heti kan tidak tahu. Pengennya perfect. Tapi kan dia seperti itu. Saya menilai kemudian masalah peserta nanti dibuat alibi yang bagus saja. Alibinya yang bagus buat Bu Heti. Nanti siapa tahu orangnya sakit, jadi saya lokasinya dan lain sebagainya ya itu tugas Anda. Ya. Terus saya ketika cari pesertanya sulit, yang ini, jadi biar terus saya cek gitu. Kursinya sudah 10 kali. Alibinya kursi sudah di atas 10 kali. Kan harus memang yang akan kita hadapi kita penilaian tidak beda. Saya penilai dengan kan beliau kondisi lapangan beliau tidak. Jadi karena pangkat beliau berasal lebih tinggi sebenarnya boleh pangkatnya fasilitator sama pesan pangkatnya nilainya 50%. Jadi masukan saya ini dilakukan revisi termasuk itu lebih mengetahuinya gimana itu. Saya sudah kemarin itu dijawab apa benar yang diucapkan harus sekolahnya seperti itu? Benar kok.
bisa tadi itu nih. Bisa, nggak bisa free. Kapan-kapan di video loh. Nah, videonya, Mas. Saya ada videonya. Ada saya juga. Nanti kirim Pak Arus ya. Nanti biar saya tunjukkan ke beliaunya gitu. Ada foto-foto. Video yang Mas Ijan itu loh Pak. Oh, saya ya, anak-anak jalan ya, tapi udah nonton ya. Nonton apa video? Saya beberapa hari yang lalu itu apa betul yang diomongkan Pak Agus kalau saya itu betul Bu, saya itu kosong naik. Pertama naik ke sini tuh naik mobil, akhirnya saya takut naik mobil. Panik saya nggak bisa, bingung saya akhirnya mau mundur mama naik mobil nggak bisa bingung akhirnya. Panik bingung akhirnya terus naik sepeda motor saya. Terus kalau di video aja Pak. Nanti kirim notar ke saya, Pak. Biar dikirimkan ke saya. Nah, itu Pak Us. Ini saya mau beri gambar. Kenapa saya jenengan ada sedikit kekurangan yang kurang tidak apa-apa. Tapi paling tidak ini direvisi. Kemudian nanti videonya diedit. Nanti kan berarti untuk visinya seperti yang itu atau ya visi saya gitu. Sebenarnya visi sekolah pertama pakai udah jelas nggak ada visi. Ada visi itu sebenarnya bagian dari visi sekolah kita. Ada nama pakai visi sekolah di Jakarta. Ini loh visi sekolah saya. Dan saya punya visi sendiri. Tapi visi ini jelas sebenarnya bagian dari visi itu. Nah, kemudian dari visi ini sebenarnya muncul apa kata perubahan ini? Kata perubahan ini muncul program kerjanya. Oh tadi kebiasaan.